targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video amatir rekaman daripada warga Iran yang merekam tentang peristiwa yang terjadi di tanggal 13 Juni 2025 kemarin, tepatnya hari Jumat jam 3 malam ya, jam 3 malam dini hari, yang mana memang itu adalah serangan udara berupa rudal-rudal yang ditembakkan oleh pesawat dari Angkatan Udara Israel yang menyasar tempat-tempat yang dianggap sebagai situs militer, pangkalan militer milik Republik Islam Iran ya teman-teman. Tapi di situ juga ternyata nggak cuma tempat-tempat yang disinyalir sebagai pusat persenjataannya Iran, yang jelas yang mau disasar ini memang tempat laboratorium nuklir, kemudian juga reaktor-reaktor nuklir Iran yang memang disasar oleh Angkatan Udara Israel. Tapi juga ternyata juga rumah-rumah warga, apartemen di Iran juga kena, dan ini memang dilakukan di kota-kota besar yang ada di Iran, di Teheran, kemudian di Isfahan, di kota-kota lain yang ada kota-kota besar yang ada di Iran. Dan nggak lama kemudian Presiden Perdana Menteri Israel yaitu Bibi atau Benyamin Netanyahu juga menyatakan bahwasanya mereka melakukan itu dan akan terus ini dilakukan berkelanjutan oleh Angkatan Udara Israel untuk kemudian membombardir situs-situs yang dianggap oleh Israel adalah tempat pengayaan uranium Iran, yang memang dicurigai Iran ini oleh Israel dicurigai tidak melakukan pengayaan uranium yang mereka gunakan untuk membuat senjata nuklir. Yang jelas Israel menyatakan itu merupakan ancaman bagi eksistensi bangsa Yahudi yang ada di Israel. Yang sebetulnya memang ironisnya memang saat ini sebetulnya Iran sudah membuka diri dengan Badan Atom Internasional dan juga Amerika Serikat untuk berunding ya tentang kemudian pemeriksaan tentang laboratorium nuklir mereka, sistem pengayaan uraniumnya Iran ini. Dan kala sedang lagi proses perundingan ternyata Israel mengambil langkah sepihak ya gitu kan. Dan kita juga nggak ngerti karena memang kemudian kan Amerika mengatakan bahwasanya mereka tidak terlibat dalam serangan tersebut. Tapi kan kita mana bisa percaya gitu aja gitu kan. Yang jelas memang Israel sendiri juga punya banyak pengayaan nuklir ya, persenjataan nuklir, bahkan pihak Israel sendiri tidak terdaftar di Badan Lembaga Nuklir Internasional itu kan. Sedangkan kalau Iran itu di reaktor-reaktor nuklir ini semua sudah dipasang CCTV dan mereka memang sebenarnya dia memberikan toleransi gitu kan untuk Badan Nuklir Internasional untuk memeriksa reaktor-reaktor mereka. Yang jelas memang ini peristiwa yang sangat tragis, memprihatinkan dikala kemudian memang kisruh lagi di Rusia, Ukraina, di Eropa Timur belum selesai. Kemudian Israel dengan Hamas di Palestina di jalur Gaza juga belum selesai, korbannya banyak gitu kan. Belum lama ini juga ada konflik antara India dan Pakistan gitu kan. Ini Israel memulai situasi perang baru ya teman-teman. Yang jelas ini kan memang jarak Israel sendiri sampai kemudian ke Iran tuh jaraknya jauh ya, hampir 1000 km. Yang jelas Angkatan Udara jadi bergerak cepat. Tapi yang memang saya cermati di sini adalah kemudian sampai meninggalnya beberapa jenderal dari Garda Republik Iran, petinggi militer Iran dalam peristiwa serangan tersebut. Yang jelas teman-teman, ini tampaknya Iran ini nggak bisa mengantisipasi kehadiran daripada pasukan Angkatan Udara Israel. Sepertinya Israel ini menggunakan F-35 yang sebetulnya itu kan memang nggak dijual oleh Amerika. Yang jelas ini sepertinya memakai pesawat generasi kelima atau generasi kelima milik dari Amerika, F-35 kemudian yang pesawat siluman ya teman-teman, sehingga memang kemudian radar Iran nggak bisa mendeteksi, gimana kemudian nggak ada kan kabar terjadi
salah satu penerbang ataupun pesawat Israel yang kemudian jatuh diserang oleh rudal-rudal Iran, yang selama ini kita anggap memang Iran tuh ya negaranya udah canggih ya persenjataannya, ternyata nggak berdaya. Bahkan di sini kan memang kemudian dengan beraninya Bibi atau Benyamin Netanyahu juga menyatakan bahwasanya operasi ini akan terus ya, dalam beberapa hari ini akan terus dilakukan oleh Israel untuk memastikan bahwasanya Iran sudah nanti dilumpuhkan ya kemampuan nuklirnya, dan yang disasar nggak cuman kemudian laboratorium pengayaan uranium terus juga reaktor nuklirnya, tapi juga kemudian yang disasar adalah para ilmuwan yang memang ilmuwan nuklir dari Iran ini memang keadaannya sangat kritis. Dan memang kemudian Iran juga merespon di sore hari tadi, juga langsung mengirimkan 100 drone-nya ya, kemudian melintasi Jordania gitu kan, mau ke Israel, tapi memang kemudian memang dicegat oleh Angkatan Udara Israel dan juga sistem pertahanan darat ke udara ya, Iron Dome, David Sling, dan juga kemudian Arrow yang milik Israel ya teman-teman. Yang jelas tapi ya sempat ya warga sipil Israel juga kocar kacir. Tapi yang jelas ini memulai babak baru Benyamin Netanyahu. Kemudian dalam sejarahnya Israel ini kemudian mereka datang langsung ke Iran dengan angkatan udara mereka. Ini gambarannya Israel memang kemudian sepertinya udah agak mengindahkan PBB, dan mungkin juga Amerika menandakan memang kemandiriannya militer Israel udah betul-betul meyakini ya. Selama ini kan memang dia ini udah menyambangi Yaman gitu kan, pengeboman di Yaman, di Syria, dan ini kemudian dengan beraninya ke Iran. Dia sepertinya udah ngukur kemampuan Iran, dan tampak nggak ada kemudian laporan angkatan bersenjata Iran, angkatan udara Iran kemudian bisa merespon. Tampaknya Israel memiliki teknologi pesawat siluman yang pastinya juga teknologi pesawat F-35 saya seperti bomber steel ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, ini jadi suatu pertanyaan karena salah satu tempat yang dibom adalah kota Isfahan. Kota Isfahan ini adalah salah satu kota nomor 3 terbesar di Iran, yang berkaitan langsung dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang perihal kota Isfahan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjalu mi Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya sangat clear sekali bahwasanya Dajjal itu akan diikuti oleh 70 orang Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan, dan mereka menggunakan toyalisa. Ini hadis yang memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 tahun yang silam ya teman-teman. Dan sekarang ini jadi pertanyaan gitu kan. Kenapa jadi pertanyaan? Karena Iran sendiri adalah republik Islam, walaupun yang mereka mayoritas 80% penduduk di Iran itulah Islam aliran Syiah. Yang jelas kalau diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Dajjal inilah rajanya ya, pemimpin kaum Yahudi kelak di akhir zaman kan. Dan ternyata Dajjalnya ini bahkan akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Tapi Yahudinya ternyata bukan dari kota dari Israel, dari negeri yang sekarang ini Israel, tapi kemudian oleh Yahudi yang ada di kota Isfahan, dan jumlahnya itu 70.000. Yang jadi pertanyaan kita, nah justru sekarang ini Israel menyerang kota-kota di Iran, salah satunya kota Isfahan yang juga mayoritasnya penduduk Yahudi gitu kan. Ini benang merahnya mungkin sudah tampak, kota Isfahannya sudah ada, warga Yahudinya di kota Isfahan ada, mereka juga salah satu Yahudi yang Yahudi Persia yang sampai sekarang masih menjaga tradisi mereka untuk menggunakan toyalisa gitu kan. Tapi sambungannya ini belum tampak. Justru Israel saat ini kan melakukan operasi, dan jelas sekali ya bahwasanya Benyamin Netanyahu menyatakan bahwasanya ini bukan akhir, ini baru awal dan akan terus ya dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Ini jadi suatu pertanyaan besar ya teman-teman, karena ini justru Yahudinya menyerang kota yang ditinggali oleh bangsa Yahudi yang ada di Iran. Ataukah mungkin memang konspirasinya juga kan ada kemungkinan Iran juga, Israel sendiri pastinya juga akan merusak Iran memang dari dalam ya saya. Karena memang komunitas Yahudinya kan banyak, dan mereka udah berabad-abad tinggal di Iran ya, dari zamannya Nebukadnezar dulu ya, orang-orang Yahudi dari Israel Utara gitu kan.
yang kemudian memang ditawan, dibawa ke Babilonia, sebagian kemudian migrasi ke Iran. Nah ini teman-teman, tampaknya mungkin ya nanti akan digoyang dari dalam ya. Sementara Israel juga menekan dengan kekuatan militer, digoyang dari dalam. Ya ini benang-benang merah daripada sabdanya Nabi Muhammad SAW itu sudah tampak sekali ya. Bahkan dikatakan di Al-Quranul Karim di surat Israel tentang Bani Israel ini juga disebutkan wa qadaina ila bani Israila la atusiduna fil ardi marotain wala ta'luna uluwan kabiro. Yang artinya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wa qadaina ila bani Israila la tufsiduna fil ardi marotain, bahwasanya sudah aku takdirkan katanya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bangsa Yahudi kelak akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali gitu kan, dan mereka akan hadir dengan uluan gabiro, dengan kesombongan yang sangat besar gitu kan. Nah ini memang kita nggak tahu kalau memang kemudian kerusakan yang sekarang ini apakah kerusakan yang kedua atau pertama atau kedua. Sebagian para ulama menyatakan bahwasanya kerusakan yang pertama adalah dulu ketika di zamannya Rasulullah SAW ya, ketika kemudian bertempur dengan Bani Quraidah yang ada di kota Madinah gitu kan, Bani Nadir, Bani Quraidah, yang sampai kemudian mereka terusir dari kota Madinah gitu kan. Kalau menurut para ulama sebagian memang yang saat ini terjadi memang kemudian yang kayak kemungkinan yang kedua ya gitu kan mereka, karena kemudian yang kedua ini memang fase akhir dari eksistensi bangsa Yahudi di bumi sepertinya gitu kan. Nah ini memang tampak sekali ya teman-teman, karena memang korban jiwa yang sekarang di Palestina itu yang serangan-serangan bombardir Israel dari udara juga udah sekitar 50.000 ya. Ini kerusakan yang luar biasa, sampai jalur Gaza itu hancur lebur. Ini juga sekarang menyusul Iran ya, Iran. Nah itu mungkin agar kita memang di akhir zaman ini lebih mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang semakin hari kondisi dunia ini nggak baik-baik aja gitu kan. Pasti ini berpengaruh ke geopolitik dan geoekonomi secara global gitu kan. Dan pastinya kesininya kayak di negara kita ya, ketika saat ini cari pekerjaan sulit, penghasilan juga susah gitu kan, tambah konflik-konflik internasional ini, pastinya juga kedepannya kita harus lebih kemudian mengencangkan ikat pinggang dan lebih safety lagi. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.